Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Nopianti. Saya dari kelas SC7T. Saya berasal dari STEM Mikroreal Kisaran. Di sini saya ingin berbagi materi tentang sistem informasi dari fungsi audit sistem informasi. Di sini saya akan membacakan pengertian dari audit. Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi termasuk dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Adapun jenis audit, yang pertama audit keuangan, kedua audit sistem informasi, yang ketiga audit operasional atau manajemen, bisa juga disebut dengan operational audit atau performance audit. Yang keempat audit investigatif yang bertujuan pada pembuktian secara hukum. Adapun perbedaan dengan audit keuangan, fungsi audit keuangan mengevaluasi apakah suatu organisasi sudah mematuhi standar akuntansi, sementara fungsi audit sistem informasi melakukan tinjauan atas desain pengendalian sistem informasi serta efektivitasnya. ISACA merupakan singkatan dari Information System Audit and Control Association, adalah sebuah organisasi asosiasi internasional yang berfokus pada tata kelola sistem informasi yang berdiri pada tahun 1967 di Amerika Serikat. Hubungan auditor dan auditor. Audit merupakan praktik manajemen yang lazim dilakukan terhadap organisasi manapun di dunia. Auditor pada awalnya cenderung bereaksi negatif terhadap auditor. Audit dipersepsikan sebagai usaha mencari-cari kesalahan belaka. Hal ini bisa diatasi dengan meningkatkan komunikasi antar dua pihak. Baiklah, kita akan memasuki proses audit. Proses audit bertujuan mendeskripsikan hasil audit, mendeskripsikan siklus audit, menjelaskan kegiatan dalam proses audit. Pengendalian pengelolaan tersebut dimulai dengan tata kelola. Pengelola tertinggi dapat mengendalikan semua hal dan pengendalian tersebut ditegakkan. Perencanaan audit terdiri dari ruang lingkup, tujuan audit, organisasi tim audit, tinjau hasil audit sebelumnya, dan identifikasi faktor risiko. Pengumpulan bukti audit ada 10 bukti. Pengamatan SOP, pengamatan operasional, tinjauan dokumentasi, diskusi, pemeriksaan fisik, konfirmasi dengan pihak ketiga, trial error prosedur, pembagian dengan dokumen sumber, pengambilan sampel audit, dan review analisis. Evaluasi bukti audit dapat menilai kualitas pengendalian internal, menilai kehandalan informasi, menilai kualitas kerja operasional, pertimbangan bukti tambahan, pertimbangan faktor risiko, pertimbangan faktor materialitas, pendokumentasian penemuan audit, komunikasi hasil audit, kegiatan audit dan temuan yang diperoleh selama pemeriksaan akan dituangkan pada suatu laporan yang nantinya dapat digunakan manajemen untuk melakukan tindakan koreksi atas sistem organisasi. Adapun tahap-tahap dari audit komunikasi, yang pertama membuat rekomendasi untuk manajemen, yang kedua menyiapkan laporan hasil audit, dan yang ketiga menyajikan hasil audit kepada manajemen. Di sini ada tugas manajemen. Yang pertama perencanaan, penggunaan, organisir, pengendalian, perawatan, dan optimasi. Proses pengolahan itu terbagi menjadi 3.
memahami bisnis organisasi, identifikasi aktivitas kunci, dan menentukan kebutuhan organisasi. Adapun poin-poin dari proses audit. Yang pertama, identifikasi aktivitas kunci. Kedua, memutuskan strategi pengendalian. Ketiga, peran audit. Dan keempat, conceptual foundation. Kelima, profesionalisme. Dan keenam, regulasi pengendalian standar. Adapun pengertiannya tinggal baca ya. Sekian dan terima kasih. Inilah penyampaian materi saya yang mungkin masih kurang